berbincang dengan orang yang betul-betul pernah ditugaskan untuk mencari Harun Masiku. Saat itu kita sudah deteksi Bang ya, ada di satu pulau ya. Waktu itu saya, Ustadz Harun Rashid dan teman-teman. Nggak usah detail, nggak apa-apa sih. Iya. Gambaran aja. Kalau nggak salah kan Bang Novel juga saya laporkan waktu itu. Iya. Aku tahu sedikit sih. saya kadang-kadang jadi canggung podcast sama Bang Novel nih. Karena kita nggak, soalnya begini. Gara-gara jejaknya tuh semakin cepat pula kita dikeluarkan dari KPK dengan TWK itu. Jadi memang lalu di bulan itu Maret April, lalu di bulan Mei alhamdulillah kita semua dinonaktifkan kan Bang. Termasuk karena gara-gara progresnya semakin cepat barangkali ya. Bang Novel, saya, Ustadz Harun, Pak Damanik, semua kita dinonaktifkan dan ya akhirnya meninggalkan ini yang kita tinggalkan ya, terus-terusan kasus Harun Masiku ini tidak pernah selesai bahkan sampai hari ini Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membicarakan kembali soal KPK. Tentunya ada beberapa perbincangan yang hangat belakangan ini. Kita juga tentunya tahu soal pembahasan soal Harun Masiku yang belum tertangkap. Dan juga ada beberapa ungkapan yang disampaikan oleh Alexander Marwata. Untuk bisa membicarakan hal itu, kita kali ini berbincang dengan orang yang betul-betul pernah ditugaskan untuk mencari Harun Masiku, yaitu Praswat Nugraha. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah, baik Bang Novel. Beliau ini ketua IM57, dahsyat. Siap Bang. Bung? Ya. Abung pernah ditugaskan untuk mencari Harun Masiku kan ya? Ya. Itu prosesnya di proses penyidikan. Terus gimana tuh yang sudah pernah didapat dan proses pencariannya seperti apa? Ya, sebenarnya kan tuh rangkaian yang tidak terlepas pada saat pasca penangkapan, lalu kemudian di 8 Januari, 9 Januari 2020 lalu Harun Masiku menghilang Bang. 1,5 tahun kemudian itu kan 30 Juli 2021 itu baru dikirimkan red notice-nya. Sebelum red notice itu sesaat sebelum red dikirimkan tuh kita dibentuk satu satuan tugas untuk pengejaran Harun Masiku. Saya saat itu bergabung dengan Pak Damanik, Bang Harun Rashid dan teman-teman yang lain. Kita ditugaskan untuk mencari ke beberapa negara karena pada saat itu diyakini bahwa Harun Masiku memang sudah di luar Indonesia. Kita turunkan tim surveillance, intelligence KPK dari Direktorat Monitoring dan lain-lain lah. Dapat jejak nggak itu? Kita jejaknya kalau nggak salah kan Bang Novel juga saya laporkan waktu itu. Iya. Aku tahu sedikit sih. saya kadang-kadang jadi canggung podcast sama Bang Novel nih. Karena kita nggak, soalnya begini. Gara-gara jejaknya tuh semakin cepat pula kita dikeluarkan dari KPK dengan TWK itu. Jadi memang saat itu kita sudah deteksi Bang ya, ada di satu pulau ya. Waktu itu saya, Ustadz Harun Rashid dan nggak usah detail, nggak apa-apa sih. Iya. Gambaran aja. Kita kirimkan tim pendahuluan, terus juga saya mulai komunikasi sama mengurus izin dan lain-lain karena kita kan harus melakukan ada prosedur penegakan hukum. Kalau kita penegak hukum kan hanya terbatas di teritorial Indonesia. Betul. Setelah keluar dari teritorial Indonesia kita bukan kita wisatawan, statusnya bukan lagi penyidik KPK. Makanya saya sudah mulai mengurus itu. Secara administratif, mulai kontak dengan teman-teman di Konjen dan lain-lain. Lalu di bulan itu Maret April, lalu di bulan Mei alhamdulillah kita semua dinonaktifkan kan Bang. Termasuk karena gara-gara progresnya semakin cepat barangkali ya. Bang Novel, saya, Ustadz Harun, Pak Damanik, semua kita dinonaktifkan dan ya akhirnya meninggalkan ini yang kita tinggalkan ya, terus-terusan kasus Harun Masiku ini tidak pernah selesai bahkan sampai hari ini Bang.
Ya, menarik memang. Dan sebetulnya kan orang mestinya sudah banyak tahu ya bahwa kasus Harun Masiku ini terkait dengan proses OTT ya yang terjadi di awal tahun Betul. 2000 ya. 2020. Dan waktu itu 2020 Januari, ya. tanggal 8. Ya, Januari. 2020 itu yang tertangkap adalah komisionernya KPU. Ya. Tapi ini jangan-jangan ini hiburan aja nih, Bung. itu yang sebenarnya jadi kritik saya terakhir kemarin Bang, yang saya diskusikan barusan sama Abang. Bagaimana kemudian kita flashback Bang ya, kita waktu Abang di Buwol, terancam nyawa bahkan keselamatan kita, saya di Bengkulu, di Sula, di Laut Seram saya cerita. Kita terombang-ambing di lautan, di kapalnya mati lagi lampunya, operasi tangkap tangan di Sula. Bagaimana mungkin itu ya Bang, ada pimpinan KPK mengatakan bukan pengorbanan sih, itu pertaruhan nyawa kita, penyidik-penyidik di lapangan, penyelidik-penyelidik di lapangan yang melakukan operasi tangkap tangan, lalu dikatakan itu hiburan dan senda gurau saja. Jadi saya itu doesn't make sense. Dan bagaimana runtuhnya moral di level pelaksana, itu kan mereka semua manusia yang saat ini mungkin sedang ada di lapangan dan sedang mengikuti calon tersangka berbulan-bulan, jauh dari keluarga, terancam keselamatan jiwa dan raga, diomongin bahwa semua ini hanya hiburan saja. Kenapa saya merasa penting membicarakan di podcast ini ya? Karena kan kita perlu memahamkan publik ya. Khawatirnya adalah apabila ada orang yang percaya, walaupun sebetulnya dalam logika aja omongannya Alexander Marwata ini ngawur gitu ya, ngawur dan menunjukkan bahwa dia tidak paham pekerjaan di KPK gitu. Tapi saya khawatir ada orang awam yang benar percaya seolah-olah ini jadi hiburan gitu. Yang ngomong pejabat loh, pimpinan KPK. Maka kita perlu bahas persoalan ini gitu ya. Karena apa? Saya paham betul operasi tangkap tangan itu bukan sesuatu yang seperti dituduhkan bahwa itu hanya hiburan. Atau hanya melakukan penangkapan yang kecil-kecil atau sekedar show of force gitu ya. Atau hanya modal sadap Bang. Itu modal kan sadap. yang lebih mendegradasi lagi parahnya. Karena saya juga pernah beberapa kali menangkap dalam OTT ya tanpa penyadapan. Betul. Beberapa kali tanpa penyadapan. Jadi logika yang disampaikan oleh Alexander Marwata ini menunjukkan bahwa dia jangan-jangan tidak melaksanakan tugas betul-betul sebagai pimpinan KPK. Saya khawatirnya itu. Jadi negara sudah bayar dia sia-sia gitu ya. Ini yang buruk sekali ya. Dan poin penting ini Bung, kalau kita lihat bahwa OTT itu justru bisa mengungkap banyak kasus besar. Karena begini, OTT ya kalau kita lihat orang berbuat korupsi kan tidak satu kali berbuat terus habis itu besoknya udah nggak mau berbuat lagi, kan nggak juga begitu. Dan nggak juga baru pertama kali berbuat tertangkap terus rasanya hampir nggak mungkin. Biasanya yang sudah terlalu banyak sering dan kemudian dengan sekali di OTT buktinya nyata, tidak bisa ngelak lagi. Dengan begitu terlihat secara real apa yang terjadi sebenarnya, siapa yang terlibat dan segala macam. Dengan begitu akan terungkap juga ke belakang sebelum perbuatan saat itu. Apa saja yang telah dilakukan, begitu juga dengan pola-pola pencucian uangnya. Biasanya akan terungkap itu. Belum lagi begini, kalau ada OTT ya setidak-tidaknya, kalau contohnya nih, ini contoh aja. Kalau ternyata OTT itu untuk suatu proyek, proyek besar, dia kasih uang di depan, dengan di OTT, setidak-tidaknya kerugian negara yang akan timbul dicegah di depan. Harusnya begitu. Ya. Saya jadi bingung. Ini logika saya selama ini ya, orang yang nggak suka OTT itu biasanya pembela koruptor. Nah ini kalau pimpinan KPK, terus masa dibilang pimpinan KPK pembela koruptor, jadi apa KPK-nya? Ya separah itulah, Bung. Ya akhirnya kan mengkonfirmasi mengapa Harun Masiku nggak ketangkep-tangkep Bang. Karena operasi tangkap tangannya Harun Masiku itu dianggap hanya hiburan dan senda gurau aja. Jadi dianggap main-main gitu. Seolah-olah kayak pemberantasan korupsi ini kayak modal sadap. Itu saya pikir kita bahkan mendeteksi gerakan Harun Masiku setelah buron ini tidak ada yang modal sadap Bang. Karena kan Harun Masiku sudah nggak pegang sadar ya.
Udah sadar dia nggak pakai alat komunikasi ya. Kalau pakai alat komunikasi, jadi kita betul-betul kita susun satu-satu rangkaiannya kan dari teman-teman penyelidikan, pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidik duduk bareng, teman-teman penuntutan juga turun bareng. Kita susun rangkanya itu berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Jadi bukan itu KPK nyadap-nyadap orang 500 nomor lah dan lain-lain. Saya pikir itu misleading information yang fatal sekali gitu. Seolah-olah 500 nomor saya agak gak yakin ya, karena kan slot KPK nggak nyampe 500 ya penyadapan. Jadi menunjukkan bahwa dia nggak tahu kerja di KPK gitu. Jadi menarik sekali nih kalau kita lihat bahwa di level pimpinan saja ternyata seperti itu. Jadi nggak kaget ketika kemudian justru yang dilakukan kontraproduktif ya, justru malah saya khawatir dengan penyampaian ini justru ingin menghina KPK, menghina pegawai KPK yang bekerja benar-benar, dan juga ingin membuat rasa tidak percaya masyarakat terhadap KPK. Betul. Jadi yang dia lakukan justru malah menyerang KPK-nya. Jadi ini masalahnya begitu luar biasa. Dalam logika saya, contohnya ketika sekitar seminggu atau 2 minggu lalu rasanya ya, Alexander Marwata pernah bilang begini, penyidik sudah mengetahui posisi Harun Masiku gitu ya, dan dalam seminggu akan tertangkap. Betul. Saya khawatir 2 hal itu, Bung. Yang pertama, jangan-jangan dia sedang menduga atau jangan-jangan tahu mengetahui, karena penyidik pasti di bawah kendali dia ya. Mengetahui bahwa progres pekerjaan penyidik semakin baik untuk menangkap Harun Masiku dan sudah mulai dekat gitu ya. Maka perlu segera diinformasikan ya. Agar kembali kabur gitu. Saya khawatir yang pertama itu. Jadi pada dasarnya disadari atau tidak disadari, rasanya hampir nggak mungkin nggak disadari ya. Saya khawatirnya disadari oleh dia menyampaikan untuk menginformasikan. Jadi kan sama aja seperti menggagalkan proses penyidikan. Yang kedua, kalau seandainya tidak seperti itu, artinya dia sedang menyampaikan kebohongan publik. Ya. Bahwa kalau ternyata penyidik, belum ada apa-apa kok, kita belum dapat informasi kok seandainya. Berarti sedang melakukan perbuatan menyampaikan kebohongan publik, ingin membohongi masyarakat. 2 hal tadi, dua-duanya itu pelanggaran etik serius. Harusnya gimana kalau melihat seperti ini? Dewan Pengawas bisa masuk langsung atau harus dapat laporan itu, Bung? Kalau ada cerita-cerita kayak gini. Kalau sudah posisinya, apalagi ini terkait dengan kerahasiaan penyidikan ya. Ini tidak perlu lagi dilaporkan, memang harusnya Dewan Pengawas secara naturnya memang melakukan pengawasan. Jadi bukan lembaga laporan pengaduan masyarakat, karena laporan pengaduan masyarakat ada Dumas tuh, ada Dirdumas. Betul. Even Direktorat Pengaduan Masyarakat aja bisa secara proaktif untuk membaca informasi yang sedang berputar lah di tengah masyarakat. Dalam konteks kembali lagi ke Harun Masiku, Bang. Harun Masiku ini kan, jadi itu yang saya berkali-kali saya sampaikan bahwa kalau memang mau ditangkap, tangkap saja. Kalau memang mau ditetapkan tersangka tambahan, tersangka tambahan tetapkan saja. Kalau memang mau ditetapkan juga pasal 21-nya misalnya, penyidikan. Nah, abang sama saya hadirlah di lantai 9 saat tanggal 8 Januari 2020 itu. Jadi kita tahu persis bahwa apa hari perharinya yang terjadi di lantai 9 Direktorat Penyidikan KPK itu saat itu kita berdua ada di sana, Bang. Jadi memang kita tahu persis apa-apa saja sebenarnya yang membuat kenapa Harun Masiku saat itu enggak tertangkap. Jadi tidak perlulah memperpanjang dramatisasi soal kasus Harun Masiku ini. Dieksekusi sekarang juga. Harusnya begitu ya, karena kan tentunya kalau hanya disampaikan begitu saja, mungkin dalam logikanya harusnya Alexander Marwata malu ya ngomong begitu. Tapi kan nggak semua orang punya malu nih, Bung. Saya khawatirnya ketika nyampaikan begitu yang rugi KPK-nya. Kenapa? KPK-nya semakin dibenci, semakin nggak disukai orang gitu. Padahal hanya perbuatan satu gelintir orang nih. Apalagi sudah terendah ya di Litbang Kompas kemarin ya. Iya benar. Jadi kalau KPK-nya sudah semakin lemah, semakin nggak dipercaya masyarakat,
kira-kira masa depan KPK gimana ke depan ini, Bung? Kalau kita melihat situasinya. At the end of the day kan sebenarnya memang ini operasi besar, Bang. Operasi besar untuk melumpuhkan KPK dan atau melumpuhkan upaya pemberantasan korupsi yang secara global, secara ini ya makro di Indonesia. Jadi kita disingkirkan, pimpinan-pimpinan tidak berintegritas dimasukkan ke KPK, lalu kemudian ketua KPK terbukti tersangka sekarang pemerasan dan lain-lain, lalu kinerja KPK semakin turun, operasi tangkap tangan dihina-hina ya. Dihina-hina, kalaupun terjadi, orang itu sudah terdegradasi kepercayaannya itu bahwa ini operasi tangkap tangan yang benar-benar memang bermanfaat untuk publik, karena selalu didengung-dengungkan ya. Tidak hanya dari eksekutif atau dari pihak luar eksternal yang menyerang integritas dan moralitasnya operasi tangkap tangan KPK, tapi juga pimpinan KPK even. Jadi begini, pertanyaan saya sederhana aja. Kalau besok KPK melakukan operasi tangkap tangan, lalu standing position dia di mana gitu? Karena satu hari yang lalu pimpinan KPK sendiri mengatakan bahwa operasi tangkap tangan udah nggak perlu, nggak efektif, hanya hiburan semata, dan itu modalnya cuma sadap-sadapan aja. Artinya si orang yang besok ditangkap oleh KPK itu bisa menggugat operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK based on KPK sendiri gitu. Ucapan Alexander Marwata itu akan dibawa ke pra-peradilan untuk membuktikan bahwa benar operasi tangkap tangan itu bukan termasuk dalam salah satu metode pemberantasan korupsi, tapi itu hanya hiburan dan senda gurau saja. Jadi saksi yang meringankan jangan-jangan deh. Itu yang saya pikir, saya bingung sendiri gitu loh. Gitu loh, Bang. Memang kalau dilihat kalau kita pernah mengalami situasi di mana KPK betul-betul efektif dan betul-betul membuat deterrent effect yang luar biasa dengan OTT. Bayangkan di saat-saat tahun 2013-2014 lah, di mana orang-orang yang potensi menerima suap itu mereka takut sekali menerima suap karena apa? Karena mereka merasa diawasi oleh sekelilingnya. Betul. Dan mereka merasa bahwa orang-orang yang bisa dipercaya pun bisa menginformasikan. Betul. Mereka sangat yakin bahwa alat komunikasi yang dia gunakan itu bisa menjadi bukti dengan disadap atau apapun atas perbuatannya dia. Dan akhirnya dia nggak berani berbuat. Dan ini luar biasa sekali. Dan itu semua terjadi karena hanya OTT yang berlangsung secara efektif dan bisa mengungkap banyak kasus dari proses-proses OTT. Kalau hari ini kemudian OTT justru malah dihina-hina, difitnah bahkan. Dibilang bahwa harusnya auditor kan mencari kerugian keuangan negara dan segala macam. Dia lupa bahwa penanganan kasus dari OTT itu nggak sekedar hanya OTT-nya saja. Biasanya pintu masuk. Dari situ kemudian akan terungkap banyak praktek-praktek korupsi lainnya yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan dengan perbuatan itu atau perbuatan sebelumnya. Itu biasanya mengungkap banyak sekali. Contoh nih kasus. Seingat saya ada satu di kabupaten mana ya? Kabupaten Kebumen yang mengungkap akhirnya masalah anggaran di DPR RI. Bayangkan. Penangkapannya Abung ya. Itu penangkapannya kalau nggak salah itu bupati ya. Bukan, penangkapannya itu agen buku, Bang. Agen buku. Jadi dia mau ngajuin. Ceritain coba, Bung. Gini, Bang. Jadi bukunya unik. Jadi ada distributor buku, Bang, mau jualan buku. Nilainya kecil sekali, 60 juta. Dan uang suapnya itu kalau nggak salah sekitar 6 atau 7 juta. Gitu. Jadi kecil sekali. Saat itu kita dihina-hina lah. OTT recehan dan lain-lain. Tapi dari nilai pengadaan buku yang 60 juta itu, Bang. Itu rupanya anggarannya itu sudah di set up. Dari hulu ke hilir. Ada istilah namanya itu pokir, Bang. Jadi pokok-pokok pikiran itu anggaran yang memang dialokasikan oleh eksekutif diberikan untuk legislatif dan itu sudah dibacakan semua. Jadi lalu kemudian kita tangkap sampai kita dari hulu ke hilirnya, dari mulai si penjual buku itu sampai ke wakil ketua DPR.
Wakil Ketua DPR Sampai RI Wakil atau Ketua DPRD nih? DPR RI Bang. Oh, DPR pusat berarti. DPR RI pusat. Jadi kasusnya itu tertangkapnya di kabupaten. Di kabupaten. Ya, dari cuman soal jualan buku mau nyetor ya mungkin 10 atau 15% lah. Dari 60 juta ke 6 juta gitu. Nah, dari situ kemudian bisa kita lihat bahwa sebesar itu gunung esnya di bawah. Yang kita ambil itu puncak gunung esnya Bang. Tapi kemudian kita susurin sampai 3 tahun itu kalau nggak salah kasusnya itu. Dari mulai penjual buku, mulai kemudian ke sekda, bupati, ketua DPRD, anggota-anggota DPRD, terus sampai ke wakil ketua DPR RI. Iya. Dan itu akhirnya terungkap semua ya. Permainan anggarannya juga terungkap, tergambar ya. Saya juga teringat contohnya begini. OTT kan tidak serta-merta mudah ditangkap. Seperti orang itu bilang, oh kalau OTT kan mudah, nggak pakai mikir. Ya. Jangan-jangan yang ngomong nggak pakai mikir kan gitu kan? Jangan dia ngomong aja nggak mikir. Dia ngomong nggak mikir gitu. Jadi asal aja dia ngomong. Contohnya begini, OTT itu seringkali begini, turun ke daerah, melakukan pengamatan, nggak dapat. Mungkin kalau dihitung presentasinya lebih banyak nggak dapatnya daripada dapatnya, ya kan? Tapi nggak mungkin nggak ada informasi. Informasi banyak. Ya. Tapi informasi yang masuk kualifikasi untuk bisa dilakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan itu butuh kehati-hatian dan ketelitian. Betul. Butuh pemikiran yang sungguh-sungguh. Gitu. Butuh orang-orang yang punya pemahaman, punya pengalaman, dan punya integritas, punya keberanian. Saya bisa gambarkan kasus ketika waktu itu terkait dengan pengadaan-pengadaan yang dari pusat ke daerah-daerah. Kita melakukan pengamatan sehingga tergambarlah, oh ternyata ada pihak-pihak tertentu yang bisa menguasai pengadaan sampai ke daerah-daerah. Tergambar pelan-pelan dari situ kemudian ada proyeknya infrastruktur, pembangunan rumah sakit, pembangunan jalan, pembangunan airport, pengadaan barang, dan banyak lagi jenisnya. Oh ternyata polanya itu, kita bisa pelajari, kita gambar. Dan hasil mempelajari itu, sebagian kita berikan ke pencegahan, untuk mereka kemudian melakukan penelitian. Betul. Yang dengan penelitian itu kemudian bisa dibuat konsep-konsep untuk melakukan pencegahan atau perbaikan sistem pencegahan konteksnya di situ. Tapi di sisi lain kemudian tergambarlah siapa bos besarnya yang ngumpulin itu. Dari situ kemudian kita bisa menangkap kasus-kasus besar. Contohnya dulu pengadaan yang terkait dengan di Kemenpora waktu itu ya. Dan kemudian tergambar ada Nazarudin, ada apa segala macam. Jejaringnya begitu banyak, begitu luas, terungkap dari OTT. Betul. Jadi kalau dibilang OTT itu nggak mikir, itu yang ngomong yang nggak mikir itu. Jadi kebangetan sekali. Dan itu menunjukkan betapa efektifnya OTT. Betapa OTT memudahkan untuk bisa mengungkap dan menggambarkan secara keseluruhan. Memang kalau OTT cuma OTT, habis itu selesai, ya nggak begitu. OTT kan proses ya. Dan proses itu harus saling terkait. Kalau OTT cuma nunggu orang di loket layanan ada ngasih uang, enggak begitu gitu. Gimana Abung bisa cerita pengalaman Abung soal hal yang serupa? Jadi gini Bang, jadi saya malah berpikir bahwa jangan-jangan Bang ini adalah kode untuk menghentikan kasus pengejarannya Harun Masiku supaya ini kan dari OTT juga. Iya. Gitu loh Bang. Kalau memang kemudian OTT itu hiburan, nanti Harun Masiku ngomong dari tempat pelariannya. Ngapain KPK ngejar-ngejar saya? Iya. Lo kan cuma hiburan aja. Mencari hiburan jangan cari saya kan gitu kan. Iya. Jangan korbankan saya dan keluarga saya gitu. Karena itu hanya hiburan. Nah, ini yang kemudian juga kita bolak-balik seperti itu publik. Yang saya khawatirkan memang itu Bang. Jadi di satu titik, bukan di satu titik, kita sudah mencapai titik itu karena Puslitbang Kompas kemarin sudah merilis kan penelitian tentang kepercayaan publik ya dari perbandingan 8 lembaga negara yang ada di Indonesia, KPK yang paling rendah sekarang. Bahkan di bawah DPR. Nah, jadi yang dulu nomor 1 dulu. Yang nomor 1 terus-terusan ya selalu nomor 1 yang paling dipercaya publik sekarang paling rendah kan. Jangan-jangan ini prestasinya Alek Marwata ini. Nah itu maksud saya, jangan-jangan itu kemerosotan bagi KPK tapi malah prestasi bagi pimpinan yang saat ini yang sekarang sedang menjabat. Karena apa? Karena
Mungkin memang itu misinya gitu. Mungkin memang KPK direkayasa untuk menjadi untuk kehilangan kepercayaan publik, Bang. Akhirnya kemudian tinggal digolkan saja di DPR untuk melakukan pembubaran KPK atau di merger dengan lembaga-lembaga lain. Lalu tidak ada lagi lembaga independen yang khusus untuk melakukan penanganan korupsi sebagaimana disyaratkan oleh UNCNC. Lah, udah diratifikasi juga ya. Masuklah. Semuanya tersentralisasi di eksekutif, kembali ke Orde Baru, lalu siapa lagi yang mau? Iya. Dan itu bahaya sekali ya. Saya yakin kalau itu terjadi, indeks persepsi korupsi Indonesia akan tambah hancur lagi. Yang sekarang pun sudah turun dari sekitar 40-an ya, kembali ke 34. Jadi luar biasa sekali. Bung, dalam beberapa diskusi walaupun sering dibahas ya, tapi Abung ini kan ketua IM 57. Siap, Bang. Rasanya ya kita menghormatin kawan-kawan NGO lain ya terkait dengan masalah korupsi. Tapi IM 57 kan yang pengalamannya paling lengkap nih, jaringannya paling banyak terkait dengan masalah anti korupsi ya. Kalau dalam banyak diskusi atau dalam banyak pemberitaan lah ya, itu dari pemerintah atau beberapa menteri ya mengatakan bahwa mestinya fokusnya ke pencegahan saja gitu. Ya. Tapi kan melihat Indonesia yang indeks persepsi korupsi di bawah 50 kan nggak logis ya. Kenapa kok hanya di pencegahan saja, penindakannya dihilangkan? Nah, Abung punya pandangan apa soal itu? Saya pikir kalau kita ngomong pencegahan saja kita lupa hitoh pendiriannya KPK. Jadi KPK itu pada saat didirikan di tahun 2002, melalui Undang-Undang 30 tahun 2002 itu kan itu kan perintah dari Undang-Undang 31/99/2001. Ya. Jadi tahun 99 itu pasca reformasi, itu kemudian TAP MPRS itu meminta negara waktu itu untuk membentuk satu lembaga khusus melakukan pemberantasan korupsi. Dikarenakan ini ditulis di preambel, lembaga penegak hukum lainnya itu tidak efektif untuk melakukan pemberantasan korupsi. Jadi KPK itu memang kerjaannya melakukan pemberantasan korupsi, Bang, bukan pencegahan. Karena apa? Karena pencegahan itu sudah ada. Negara ini sudah lengkap sekali, memiliki seluruh resource untuk melakukan pencegahan korupsi. Ada Inspektorat Jenderal di setiap lembaga, di setiap level pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten, kementerian. Bahkan ada lembaga pengawas desa loh. Oh iya. Gitu loh. Jadi di semua level itu sudah ada. Di semua lembaga negara sudah ada. Jadi yang dibutuhkan oleh Indonesia at that time itu tahun 99, 20, 2001 sama 30 tahun 2002 undang-undang itu mengatakan bahwa negara ini membutuhkan satu lembaga yang bisa melakukan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi, Bang. Jadi korupsi itu harus diberantas. Betul. Sifatnya itu aktif, bukan pasif. Nah, lalu kenapa kemudian KPK ada direktor atau ada kedeputian pencegahan? Karena memang pasca diberantas itu harus dicegah untuk tidak terjadi lagi, gitu loh. Jadi pasca dilakukan penindakan, itu runutannya itu harus selalu linear begitu. Ditindak, dicegah. Ditindak, dicegah. Karena pencegahan tanpa penindakan dia jadi otopis, jadi oke ya, kita masak nasi goreng bareng ya. Habis masak nasi goreng bareng kita nggak akan lagi korupsi ya, foto-foto. Nggak logis ya. Tanda tangan fakta integritas. Gitu loh. Berapa? Abang tahu percis berapa pejabat-pejabat dulu yang kita tangkap, Bang. Habis pulang dari gedung KPK. Iya. Ada beberapa pulang dari gedung KPK tanda tangan fakta integritas. Habis itu kena tangkap OTT ya. Malam jadi tangkap OTT, makan malam sambil nerima goodie bag. Jadi nggak efektif. Iya. Kalau kita ngomong jujur, Bang, justru malah sebenarnya orang-orang yang sibuk membawa KPK ke arah pencegahan, meninggalkan KPK dari
hitoh pendiriannya gitu ya, dari sejarah didirikannya itu KPK untuk apa, ditarik sama dia jauh-jauh, tercerabut dari akar sejarahnya KPK didirikan lalu ditaruh di pencegahan. Justru malah ketika KPK menjadi lembaga komisi pencegahan korupsi, justru itu harus bubar. Karena apa? Karena tumpang tindih fungsinya. Betul. Semua lembaga punya pencegahan korupsi kok. Gak ada yang gak ada. Terus untuk apa KPK hanya menambah saja ya? Polisi punya Inspektorat Propam. Punya Propam, punya Irjen, punya juga ini Bang, yang pendidikan untuk ini Bang, masyarakat tuh. Binmas. Ya. Ada. Semua ada. Ya. Jadi gak perlu lagi. Jadi udah, saya pikir kita selesaikanlah diskusi polemik soal KPK sebaiknya mencegah atau melakukan penindakan. Karena KPK itu didesain untuk menindak. Ya. Tapi Bung, alasan yang selalu disampaikan beberapa negara-negara maju itu menggunakan pendekatan pencegahan. Contohnya Singapura itu kan untuk pencegahan. Itu contoh lagi mungkin di Finlandia gitu ya. Atau mungkin di Australia mengedepankan pencegahan. Mungkin dia mau meniru yang itu gitu loh. Ya nggak apa-apa kalau IPK kita udah cukup. Iya. Jadi satu sisi kan kita standar ganda nih Bang. Iya. Metodenya kita gunakan metode Australia, metodenya Singapura atau Finlandia. Iya. Tapi IPK-nya nggak mau kita samain sama mereka. Iya. Aku clear, bahkan jangankan itu Bang. Bila perlu lembaga penegak hukum ditiadakan, gak ada masalah juga. Iya. Dengan cara dinasihatin saja ya. Dinasihatin saja berbuat gitu. Ya. Saya beberapa waktu lalu diskusi sama teman, siapa lupa saya. Dia ceritanya begini, pakai ilustrasinya menarik nih. Dia bilang seandainya ada lumbung padi, itu banyak padinya tentunya di dalam disimpan. Dan banyak tikus di dalam. Dan tikus ini masuknya melalui ngelubangi dinding-dindingnya lumbung padi tadi. Iya. Terus kemudian dibilang ya sudah dicegah saja kalau gitu tutup. Tikusnya tetap di dalam gitu, tetap makan padi. Harusnya kan ditindak dulu, ditangkapi lah tikusnya dulu, atau dikeluarkan bagaimana caranya. Baru kemudian dicegah dengan cara itu. Itu logikanya tadi yang disampaikan masuk akal. Dan kemudian cara-cara yang dilakukan hanya membuat persepsi KPK-nya bermasalah tanpa ada upaya untuk memperbaiki. Dengan pimpinan KPK-nya akrobat dengan berbuat kejahatan korupsi, melanggar etik, bahkan bicara yang ngawur ya, bahkan menyerang pegawainya sendiri. Ini yang harus diperbaiki dan nggak boleh dibiarkan oleh pemerintah tentunya. Kalau dibiarkan, saya khawatir semakin lama KPK-nya semakin menyebalkan bagi masyarakat dan masyarakat akhirnya mengusulkan untuk pembubaran. Sekarang begini, dengan logika bahwa penegak hukumnya diperbaiki nih, seandainya pemerintah bilang kita akan komitmen untuk memperbaiki penegakan hukum, para penegak hukum. Oleh karena itu KPK yang dibubarkan saja. Pandangan nyambung gimana kalau KPK yang dibubarkan? Tapi komitmen pemerintah akan memperbaiki penegakan hukum dan pengawasan di internal kementerian lembaga. Masuk akal nggak Bung? Komitmennya pakai apa? Pakai lisan dong. Biasanya kan lisan juga. Kalau komitmennya, jangankan komitmen lisan Bang, komitmen kita itu ratusan kali mungkin di KPK itu ngelihat para pejabat tuh datang ke kantor, tanda tangan fakta integritas Bang. Apa yang mau kita harapkan? Tapi ini Bang, ada yang menarik sebenarnya. Saya membaca ini ada satu metode mutasi kontradiksi Bang. Jadi memindahkan konflik itu ke tempat lain, seolah-olah sebenarnya permasalahannya ada di KPK. Iya. Kita lupa bahwa panglima pemberantasan korupsi, panglima penegakan hukum di Indonesia, itu presiden. Betul, sepakat. Jadi panglima tertinggi penegak hukum di Indonesia, pemberantasan korupsi itu presiden. Jadi sudah saatnya ketika kemudian para penegak hukum tidak bisa efektif, atau mereka berkonflik satu sama lain, sebagaimana yang kasus-kasus yang pernah kita alami ya Bang ya, Cicak Buaya Jilid 1, 2, 3 dan lain-lain, itu presiden harus turun dan menjadi wasit. Tidak boleh ikut bermain Bang kalau wasit.
Jadi makanya memang harusnya memang politik itu tidak boleh turun gelanggang. Karena kalau politik turun menjadi ikut bertarung di penegakan hukum atau penegakan hukum ikut bertarung di arena politik, maka ini yang terjadi. Kasus Harun Masiku. Ya, menarik sekali ini. Bung, terima kasih. Ini diskusinya keren sekali. Tentunya kita berharap KPK betul-betul ditempatkan sebagai lembaga independen untuk bisa menjadi harapan pemberantasan korupsi. Dan jangan sampai dibubarkan, dan jangan kemudian hanya dikasih peran di pencegahan saja. Insya Allah. Yang dengan begitu justru malah redundant dengan lembaga-lembaga yang sudah ada. Makasih Bung, semoga bermanfaat. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.